Terjerat Cinta Om Duda. Episode 10. Saya ingin menikah. Princess sayang, kita tunggu Daddy di sini ya, ucap Sofia pada asuhannya. Princess Emily mengangguk tanpa membantah. Princess, kalau boleh tahu, kenapa Princess hanya ingin diantar dan dijemput oleh Daddy? Bukankah ada Pak Supir yang setia menemani Princess kemanapun Princess mau pergi? Tanya Sofia panjang lebar. Emily menaikkan bola matanya dan mengetuk-ngetukkan telunjuknya pada dagunya. Berpikir keras mencari jawaban yang sebenarnya ia pun tidak tahu alasan logisnya. Kenapa lama sekali berpikirnya, sayang? Goda Sofia. Entahlah, Princess juga tidak tahu. Tapi saat Daddy berpisah dengan Mommy, Princess tak ingin jauh-jauh dari Daddy. Hanya Daddy yang Princess miliki, Mommy bukanlah orang yang baik. Dia tidak pernah mengantar atau menjemput Princess. Jawab Emily. Sofia mengulas senyuman kecilnya. Kini ia benar-benar mengerti akan keretakan rumah tangga majikan galaknya itu. Princess sayang, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun Mommy adalah wanita yang telah melahirkan Princess. Mungkin Mommy memiliki kesibukan sehingga tidak. Sofia belum selesai bicara, dengan cepat Emily menyelanya. Tidak, Mommy bukan Mommy yang baik. Princess benci pada Mommy. Sela Emily yang tampak menekan setiap ucapannya. Sofia hanya tersenyum dan menghela napasnya. Mengelus lembut puncak kepala asuhannya. Sepertinya dia harus ekstra bersabar dan perlahan-lahan membuka hati Emily untuk tidak membenci ibunya sendiri. Tak berselang lama, seorang pria tampan yang sudah tak asing lagi bagi Sofia tampak berjalan santai menghampiri mereka. Halo Princess sayang. Sapa Ferhat seraya tersenyum hangat. Hai Uncle. Yayai Uncle datang menjemput Princess. Sorak Emily yang tampak kegirangan. Emily meloncat dan merangkul manja paha Ferhat. Sofia tampak menatap heran pada Ferhat yang tiba-tiba datang. Sama seperti saat pertama kali ia bertemu dengan pria itu. Hai, kamu. Sapa Ferhat pada Sofia. Sofia tampak terjingkat kaget saat Ferhat menyapanya dengan manis. Ah iya, kamu. Balas Sofia gugup. Pasti kalian terkejut bukan? Tebak Ferhat. Emily dan Sofia mengangguk bersamaan. Pasti Uncle ingin mengajak kami jalan-jalan lagi, ia tebak Emily tepat sasaran. Kok tahu? Pasti Princess sudah membaca jalan pikiran Uncle, iya. Seru Ferhat. Benar. Sorak Emily seraya berloncatan. Aduh, jangan macam-macam deh Mas Ferhat. Seru Sofia sedikit menekan ucapannya. Macam-macam gimana maksud kamu? Tanya Ferhat. Jangan membawa Princess jalan-jalan lagi, nanti Tuan James akan mencarinya dan melapor kepada polisi lagi. Jawab Sofia yang berhasil membuat Ferhat tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ternyata kau ketakutan akan hal itu, ucap Ferhat di sela-sela tawanya. Sofia mengangguk kecil. Soal itu, kau tenang saja. Karena aku sudah meminta izin pada Bang James. Lanjut Ferhat tanpa berbohong. Sofia mengernyitkan dahinya. Benarkah Uncle? Selidik si kecil Emily. Of course, Princess. Jawab Ferhat penuh percaya diri. Emily bersorak ria dan berloncatan. Sementara Sofia tampak memutar bola matanya pasrah. Kita akan pergi kemana, Uncle? Tanya Princess. Terserah Princess, Princess maunya kemana? Ferhat menyerahkan objek wisata yang akan mereka kunjungi pada keponakannya. Kemana ya? Emily mulai berpikir. Sekian detik kemudian. Ke pantai. Seru Emily penuh ceria. Pantai. Sofia mengernyitkan dahinya. Oke kita ke pantai. Ucap Ferhat. Emily kembali bersorak kegirangan. Di perusahaan milik James.
Apa yang ingin kau bicarakan, Mil? Tanya James pada sekretaris cantiknya. Mila menarik napasnya dalam lalu membuangnya perlahan. Sebenarnya saya ingin mengajukan surat pengunduran diri, Pak. Ucap Mila yang berhasil membuat James terhenyak kaget. Apa kau sedang main-main denganku? Sungut James yang seakan tidak rela kehilangan Mila. Mila menggeleng pelan. Wajahnya ia tundukkan, sementara jari jemarinya ia remas menahan ketegangan. Saya serius, Pak. Ucap Mila dengan suara yang lirih. James terdiam tak menanggapi, keinginan Mila benar-benar membuat dirinya syok dan kesal. Minggu depan akan saya. Hentikan lelukonmu, Mila. Bentak James yang tampak menatap tajam pada Mila. Mila tersentak kaget, namun buru-buru ia tundukkan wajahnya. Sampai kapanpun aku tidak akan membiarkanmu berhenti menjadi sekretarisku. Tegas James penuh penekanan. Tapi Pak, apa alasanmu? Desak James. Saya ingin menikah, jawab Mila tanpa ragu. James tampak terbelalak kaget mendengar pengakuan Mila. Kedua bola matanya tampak membulat penuh. Dadanya terasa bergemuruh dan hatinya terasa sakit saat mendengar pengakuan yang keluar dari mulut Mila. James mengusap wajahnya dan mengacak rambutnya frustasi. Keputusan Mila yang sangat mendadak membuatnya uring-uringan. Pengakuan dari Mila yang terang-terangan benar-benar membuat James terkejut bukan main. Dengan siapa kau akan menikah? Kenapa keputusanmu mendadak begini, Mil? James bertanya dengan raut wajah yang menggambarkan kekecewaan dan kesedihan. Ya, James sangat kecewa karena ternyata wanita yang sudah beberapa bulan belakangan menetap di hatinya akan menikah dengan pria lain. Mila tersenyum kecil, menatap wajah tampan James dengan tatapan yang tenang. Belum tahu dengan siapa saya menikah, Pak. Saya juga belum pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Beberapa hari ini, setelah saya menyadari jika usia saya sudah matang dan sudah mesti mencari sosok seorang pendamping yang tepat untuk saya memutuskan untuk istirahat dari pekerjaan saya. Bukan karena saya sudah tidak sayang pada perusahaan dan Pak James, tapi karena saya ingin fokus mencari jati diri dan mencari sosok pria yang akan menjadi suami saya. Tutur Mila panjang lebar. Mila berbicara pelan dan lembut, tenang dan juga sopan yang terdengar di telinga James. Belum tahu siapa calon suaminya. Itu artinya aku masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hati dan cintanya. Ucap James dalam hati. James beranjak dari duduknya, melangkahkan kakinya menghampiri Mila yang tampak masih bersabar menunggu jawaban bos dudanya. Baiklah, Mil. Aku menghargai keputusanmu. Ucap James seraya mendudukkan bokongnya di samping Mila. Mila tampak tercengang kaget dan setengah tak percaya pada ucapan bos tampannya itu. Tapi, jawabannya tunggu sampai besok hari. Aku akan memikirkan keputusanmu ini, lanjut James seraya meraih tangan Mila lalu mengusapnya lembut. Tentu saja hal itu membuat Mila terperanjat kaget dan semakin heran pada sikap bos dudanya. Astaga, ada apa dengan Pak James? Kenapa dia selembut ini bicara padaku dan menggenggam tanganku? Jangan-jangan. Mila tampak berargumen dengan hati dan pikirannya. Sementara itu James tampak menatap lembut wajah cantik Mila. Tak dapat ia pungkiri, hatinya selalu merasa nyaman setiap kali berada di sisi Mila. Wanita yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepadanya. Entah sejak kapan James memiliki perasaan cinta yang tumbuh untuk sekretaris cantiknya. Baiklah kalau begitu, Pak. Saya setuju dan saya akan menunggu jawaban dari Pak James. Jawab Mila seraya melepaskan tangannya dari genggaman tangan James. Ups, sorry. Ucap James pura-pura tak menyadari dengan tindakannya. Princess sayang, apakah kau puas bermain dengan Unchle? Tanya Ferhat pada keponakannya yang cantik jelita.
Emily mengangguk seraya tersenyum ceria. Tentu saja, Unchle. Princess sangat puas, senang, dan ingin lagi. Hahaha. Jawab Emily yang tampak tertawa lepas. Ferhat dan Sofia pun ikut tertawa mendengar jawaban yang keluar dari mulut Emily. Mereka bertiga tampak berjalan bergandengan tangan masuk ke dalam rumah mewah milik Tuan James Wijaya. Unchle, apakah Unchle bisa menginap di sini malam ini? Tanya Emily seraya mendudukkan dirinya di tepi ranjangnya. Ferhat duduk di samping keponakannya, sementara Sofia tengah sibuk menyiapkan peralatan mandi untuk asuhannya. Demi Princess yang cantik dan lucu, Unchle siap menginap di sini dan menemani Princess setiap hari. Jawab Ferhat yang berhasil membuat bocah berusia 5 tahun itu bersorak ria dan bergembira. Yeay, Hori. Unchle akan menginap dan menemani Princess setiap hari, sorak Emily seraya meloncat kegirangan. Sofia yang sedang menyiapkan baju ganti untuk asuhannya tampak terjingkat kaget setengah tak percaya dengan ucapan Ferhat. Apa? Menginap dan menemani Princess setiap hari. Seloroh Sofia seraya menghampiri Ferhat dan Emily. Iya, Dewi Peri. Unchle Fer akan menemani Princess setiap hari. Jawab Emily seraya ngelendot manja pada pamannya. Benarkah itu, Fer? Selidik Sofia. Mungkin, tapi tidak untuk sekarang ini. Maksudku setelah aku menyelesaikan kuliahku maka aku akan meminta izin pada Bang James untuk tinggal di sini. Jawab Ferhat. Oh walah, begitu rupanya. Balas Sofia seraya manggut-manggut bagaikan burung unta. Seru juga kalau si Ferhat tinggal di sini. Pekerjaanku pasti akan semakin ringan karena Ferhat akan selalu menemani Princess. Hai, dan aku juga bakalan ada teman ngobrol di sini, celoteh Sofia dalam hati. James melangkahkan kakinya menaiki anak tangga satu persatu. Ucapan Mila masih terngiang-ngiang di pikirannya. Sementara hatinya mengatakan jika ia harus menahan Mila agar tetap bersamanya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Mel. Kau harus menjadi milikku, menjadi istriku, menjadi ibu untuk putri mahkotaku Emily. Bisik James dalam hati. James semakin menguatkan cintanya pada Mila, ia merasa Mila orang yang tepat dan cocok untuk menggantikan sosok Luna bagi Emily. Bagaimanapun ia harus mencarikan ibu sambung untuk Emily. La tidak ingin mencari sembarang istri yang akan menjadi ibu sambung untuk putrinya. Sebagai seorang ayah yang baik, James sangat ingin menghadirkan seorang ibu untuk putri kesayangannya. Maka dari itu James merasa jika dirinya harus menikah dengan Mila. Bukan karena ia sudah mulai mencintai Mila, tapi juga karena Mila sangat dekat dengan putrinya. Di samping itu juga, Mila memiliki sifat dan kepribadian yang baik menurut James. Sepertinya aku harus menahan Mila untuk beberapa waktu. Aku harus memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat Mila jatuh cinta padaku. Aku yakin wanita itu pun memiliki rasa yang sama seperti diriku. Wanita mana yang tidak jatuh cinta saat melihat wajah dan pesona diriku? Apalagi Mila sudah bertahun-tahun mengenalku dan mengabdi padaku. Aku yakin dia sedang memendam rasa untukku, celoteh James dalam hati. Sementara itu di dalam kamar Emily. Ayo Unchle jadi serigalanya. Seru Emily yang tampak heboh dan ceria. Ferhat memutar bola matanya malas dan menggelengkan kepalanya. No. Unchle tidak mau. Tolak Ferhat tanpa basa-basi. Emily tampak mengerucutkan bibirnya bertingkah manja. Ya, Unchle kok gitu sih. Rengeknya. Sofia menyunggingkan senyuman kecilnya. Ayolah, Fer. Kau tidak bisa menolak keinginan keponakanmu. Lihatlah wajahnya yang manja, apakah kau tidak kasihan padanya? Lagi pula, mumpung kau ada di sini, jadi sebaiknya kau turuti saja keinginan princess cantik ini. Ucap Sofia membujuk Ferhat.
Ferhat tampak terdiam sejenak seperti sedang berpikir keras. Untuk sesaat ia membiarkan keponakannya memanyunkan bibirnya bertingkah manja. Seketika ide licik muncul di kepalanya. Oh, tidak. Aku rasa yang lebih cocok menjadi serigala itu Dewi Perimu, Princess. Seloroh Ferhat yang malah memojokkan Sofia. Sofia tampak terjingkat kaget mendengar ucapan pria tampan di hadapannya. Yai, kalau begitu Dewi Peri saja yang menjadi serigalanya. Timpal Emily yang tampak menyetujui usulan pamannya. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan sedikit ingin menolak. Tapi saat ia menatap wajah Ferhat yang memelototinya, seketika ia pun menyetujui ide konyol itu. Oke, baiklah kalau begitu. Dewi Peri akan menjadi serigalanya. Ucap Sofia menyetujui. Horai. Ayo Uncle kita siap-siap. Oh ya, berikan kostum kepala serigala itu pada Dewi Peri. Sorak Emily yang tampak sangat antusias. Sofia tersenyum simpul melihat kegembiraan asuhannya. Tanpa membuang waktu lagi ia pun memakai kostum kepala serigala di wajahnya. Tentu saja kini wajahnya sudah berubah menjadi serigala. Aduh, kok Dewi Peri tidak bisa melihat Princess? Bagaimana ini? Kok gelap sih? Apakah Dewi Peri mendadak buta? Cicit Sofia yang tampak panik karena ia tidak dapat melihat apapun. Emily dan Ferhat tampak tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Sofia. Hahaha, Ferhat dan Emily tertawa terbahak-bahak bagaikan pemeran antagonis di film laga. Lah, kenapa kalian malah tertawa seperti itu? Seloroh Sofia keheranan. Tentu saja kami tertawa, Dewi Peri. Ucap Emily. Haha, kau ini ada-ada saja. Tentu saja kau tidak bisa melihat apa-apa, sebab kostum serigala ini memang tidak ada celah untuk dapat melihat apapun. Timpal Ferhat yang tampak geli pada Sofia. Hah? Terus gimana aku akan menangkap kalian sementara aku tidak dapat melihat apa-apa? Protes Sofia seraya membuka kostum serigalanya kembali. Lah kenapa heran? Memang seperti itu permainannya. Kau harus menangkap kami tanpa harus melihat. Kalau kau dapat melihat, maka ku yakin permainan akan cepat selesai. Ucap Ferhat yang berhasil membuat Sofia mengerutkan dahinya. Apa? Kalau begitu caranya sampai akhir zaman pun aku tidak akan bisa menangkap kalian. Sungut Sofia yang tampak tidak setuju dengan permainan yang akan mereka mainkan. Hahaha, ya tidak begitu juga, Sofia. Seloroh Ferhat seraya nyonyorin kepala Sofia. Hei, sialan kau. Kepalaku ini sudah difitrah ya, sembarangan saja kau nyonyor-nyonyorin. Protes Sofia tak terima. Haha, sorry, ucap Ferhat seraya mengacak rambut Sofia. Hish. Cicit Sofia sebal. Sudah jangan banyak ngoceh, Sofia. Pokoknya kau harus memakai kostum kepala serigala ini. Dan cara bermainnya kau harus mengejar dan menangkap kami, jika tidak tertangkap maka kau yang akan selalu menjadi serigala. Tapi jika di antara kami ada yang tertangkap olehmu, maka kau akan berhenti menjadi serigala dan kami yang akan menggantikanmu. Tutur Ferhat panjang lebar. Sofia tampak menghela napas panjang dan membuangnya. Mendelikkan matanya dan memanyunkan bibirnya. Cepatlah bermain, Dewi Peri. Rengek Emily setengah merajuk. Sofia memutar bola matanya pasrah, baiklah Princess. Dewi Peri akan menjadi serigala berbulu unta, ucapnya seraya memakai kostum kepala serigalanya kembali. Horai. Sorak Emily yang tampak antusias dan mulai mengambil ancang-ancang. Baiklah Sofia, sekarang kau siap-siap dan aku akan mulai menghitung mundur, ucap Ferhat. Sofia mengangguk tanda mengerti. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo tangkap kami serigala.
Sorak Ferhat yang mulai berlari kecil menjauhi Sofia. Sofia mulai melangkahkan kakinya dengan kedua tangan ke depan sebagai alat untuk mendapatkan Ferhat dan Emily. Sementara kedua bola matanya tidak dapat melihat apapun, tentu saja hal itu tidak akan membuatnya semudah itu menangkap dan mendapatkan Ferhat dan Emily. Ayo, ayo, ayo. Kejar kami serigala. Sorak Emily seraya bertepuk tangan. Iya, iya. Aku akan menangkap kalian. Tapi aku membutuhkan kekuatan dan kesabaran yang tinggi untuk sampai mendapatkan kalian, ucap Sofia dalam hati. Sofia terus melangkahkan kakinya kemanapun ia ingin melangkah. Kedua tangannya tak mau diam, meraba setiap apa yang ia dapatkan. Ayo tangkap kami, serigala. Kenapa kau bodoh sekali? Sorak Ferhat. Sialan. Senang kau Fer. Bagaimana aku tidak bodoh, sementara kedua mataku tidak dapat melihat kalian, dengus Sofia dalam hati. 10 menit berlalu, Sofia tampak belum juga mendapatkan kedua mangsanya. Ia tampak sudah lelah dan menyerah, ia pun mendudukkan dirinya di sofa. Sudah capek aku dari tadi kalian gak kena-kena. Keluh Sofia seraya membuka kostum kepala serigalanya. Ferhat dan Emily tampak tertawa kecil melihat Sofia yang tampak kesal. Yah, kok nyerah sih? Jangan begitu dong, kau harus semangat dan pasti bisa menangkap kami. Ayo lanjutkan. Seloroh Ferhat. Iya, benar kata Uncle. Ayo Dewi Peri lanjut lagi. Timpal Emily mendukung pamannya. Hufet, paman dan keponakan sama saja. Senang melihatku menderita, gerutu Sofia dalam hati. Sofia pun bangkit dari duduknya, baiklah, tapi jika dalam waktu 10 menit kalian tidak dapat kutangkap maka aku akan menyerah dan menyudahi permainan menyebalkan ini. Ucapnya yang kemudian memakai kostum serigalanya kembali. Ferhat dan Emily tampak tertawa kecil melihat kekesalan Sofia. Bersambung.